Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu pembelajaran bahasa Jepang yaitu Doshikatsuyo atau perubahan kata kerja. Nah, perubahan kata kerja ini sangat penting sekali teman-teman, terutama buat teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Jepang dari level basic sampai level yang paling atas, pasti akan ketemu dengan perubahan kata kerja. Karena itu jangan skip videonya dan tonton terus sampai habis. Kita mulai videonya. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang doshikatsio. Itu apa sih? Ya, doshikatsio itu adalah perubahan kata kerja ya, teman-teman ya, perubahan kata kerja. Jadi ini hanya terdapat di kata kerja karena sesuai namanya ya, doshi. Doshi ini berarti verba atau kata kerja yang sangat penting dan saya bilang ini memiliki peran sekitar 90% teman-teman dari pola kalimat bahasa Jepang yang teman-teman akan pelajari. Jadi wajib untuk dipelajari dan dipahami. Nah, ini salah satu contohnya ya, doshikatsio itu seperti ini. Misalnya di sini ada jishoke namanya. Jishoke itu artinya adalah bentuk kamus ya. Contohnya tabemas ya, tabemas itu makan ya. Bentuk kamusnya adalah taberu. Nah, kenapa harus diubah bentuk kamus? Karena ada pola bentuk kamus jishoke kemudian diikuti dengan koto ga dekiru. Itu artinya bisa. Memang depannya kata kerjanya harus berupa bentuk jishoke atau bentuk kamus. Karena itu teman-teman penting bisa mengubah antara dari bentuk mas ke bentuk kamus itu. Nah, contohnya saya mau bilang saya bisa makan sushi, maka saya bilangnya sushi o taberu koto ga dekiru. Ya, jadi tabemas koto ga dekiru nggak bisa, jadi harus taberu koto ga dekiru. Nah, gimana teman-teman caranya bisa bilang bisa, saya bisa makan, saya bisa minum, kalau teman-teman nggak tahu perubahannya, ya. Makanya teman-teman wajib untuk menguasai ini. Jishoke adalah salah satu dari doshikatsio. Ada beberapa doshikatsio yang akan saya jelaskan seluruhnya di video ini. Nah, kemudian contohnya yang ini sebelum misalnya, ada lagi sebelum ya, taberu mae ni, ya ini mae. Mae itu artinya sebelum, taberu mae ni. Sushi o taberu mae ni te o araimashou. Te o araimashou. Ya, mari mencuci tangan sebelum makan sushi. Ini juga salah satu bentuk kamus yang dijadikan pola kalimat ya. Oke. Nah, seperti contoh tadi ya yang saya jelaskan tadi, hanya dengan mempelajari bentuk kamus dari Doshikatsuyo, salah satunya bentuk kamus, teman-teman tuh udah bisa gunakan pola kalimat bisa dan sebelum. Ya, bisa makan sushi, sebelum makan sushi dan sebagainya. Makanya teman-teman wajib belajar ini sebelum fokus nanti teman-teman mau ujian JLPT, JFT dan sebagainya atau pembelajaran bahasa Jepang teman-teman, maka wajib dulu kita kuasai Doshikatsuyo. Baik, ini jenis-jenis Doshikatsuyo teman-teman. Jadi ada beberapa jenis ya. Yang basic sensei singkat menjadi GNT ya, biar lebih gampang aja ingatnya GNT ya. J yang pertama adalah Jishoke atau dalam bahasa Indonesia bentuk kamus ya. Kemudian ada Naike, N-nya adalah Naike, adalah bentuk nai ya. Kemudian T atau take ya, itu T ya, GNT yang T-nya itu T atau take. Itu adalah bentuk tak atau bentuk T ya yang akan nanti kita pelajarin di video ini. Nah, selain itu, selain GNT tadi wajib juga teman-teman mempelajari bentuk TK ya, ini K. K itu bentuk ya, bentuk T. Dan kemudian nakatake, bentuk nakata ya. Master 5 perubahan ini teman-teman sudah step lebih maju ya dibandingkan yang belum mempelajari Doshikatsuyo. Oke. Nah, fungsi mempelajari Doshikatsuyo itu apa sih gitu? Kenapa kita harus belajar ini? Yang pertama, memakai pola kalimat bahasa Jepang. Jadi Doshikatsuyo ini bisa teman-teman gunakan untuk pola-pola kalimat bahasa Jepang dari N5 sampai N1. Semuanya pasti ada Doshikatsuyo. Kemudian bentuk non formal dari kata kerja Jepang. Jadi pola-pola yang kita pelajarin ini, doshikatsu yang kita pelajarin ini akan nyambung dengan pembelajaran basic yang teman-teman sudah pelajari, misalnya bentuk mas, bentuk masen dan sebagainya. Nah, contohnya teman-teman, rangkuman persamaan ya doshikatsuyo dengan bentuk formal. Contohnya yang ini adalah jishoke ya, jishoke. Bentuk kamus tadi itu sama dengan bentuk mas sebetulnya. Ya, misalnya tabemas, makan, dengan taberu, itu artinya sama, sama-sama akan makan, ya. Jadi bentuk positif, yang non lampau ya, present dan future-nya. Jadi jishoke yang teman-teman nanti pakai itu sama dengan bentuk mas, gitu. Jadi teman-teman ngomong tabemas boleh, ngomong taberu boleh. Bedanya apa? Tabemas lebih sopan dibandingkan kalau teman-teman ngomong taberu. Ya mungkin teman-teman, sering nonton di anime,
sering nonton denger lagu gitu, ada yang pakai taberu, iku misalnya. Nah, itu semua adalah bentuk jishoke atau bentuk non formal dari mas ya. Nah, kemudian untuk naike, bentuk nai, ya itu sama dengan teman-teman yang sudah pelajari tentang masen, ya masen, tabemasen. Maka bentuk nainya tabenai, ya. Nah, juga bisa digunakan untuk pola kalimat ya tentunya. Kemudian take, bentuk ta. Ya, misalnya ini sama dengan mashita, ya tabemashita jadinya tabeta. Itu non formalnya dari tabemashita gitu. Kemudian nakatake. Nakatake itu untuk masen deshita. Ya, misalnya tabemasen deshita jadinya tabe nakatta gitu. Jadi dengan teman-teman pelajar doshikatsuyo, pelajari doshikatsuyo, teman-teman sudah bisa pakai pola kalimat yang pertama dan kemudian berbicara dalam bahasa Jepang yang non formal. Ya, jadi doshikatsuyo ini sangat powerful sekali kalau teman-teman kuasai dengan baik. Nah, kemudian selain tadi ya ada bentuk T-nya ya, T dengan TK ya. TK itu adalah untuk apa? Ya itu bisa digunakan untuk pola kalimat, teman-teman. Misalnya bentuk TK ya, kita jadiin kudasai artinya tolong atau silakan. Misalnya tabete kudasai, silakan makan. Ya, nonde kudasai, silakan atau tolong minum seperti itu. Kemudian teimas ya untuk sedang nih, teimas. Teimas itu sedang. Misalnya sekarang saya sedang belajar, benkyou shimasu belajar. Bentuk T-nya benkyou shite. Ya, benkyou shite imas berarti sedang belajar gitu dan sebagainya. Ya, ini hanya contohnya aja. Ada banyak pola kalimat yang menggunakan bentuk T. Jadi kalau teman-teman nggak hafal bentuk T, nggak paham perubahannya, maka nggak bisa untuk nyebutin misalnya silakan atau tolong atau saya sedang makan dan sebagainya. Baik. Nah, ini perubahan doshikatsuyo ini ya, seperti misalnya ini tadi ya, JNT, Jishoke, Naike, dan Take, Nakatake itu sering disebut sebagai Futsuke, teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah sempat belajar bahasa Jepang sampai level tengah-tengah ya di N5 dan di atas seterusnya pasti pernah mendengar yang namanya Futsuke. Ya. Futsuke ini ialah Jishoke, Naike, Take, dan Nakatake. Ya, dan ada yang tadi TK-nya juga bisa dimasukkan ke Futsuke ya. Tapi biasanya kalau bilang Futsuke maka Jishoke, Naike, Take itu yang paling, utama ya dipakainya. Jadi contohnya di pola kalimat biasanya akan ditulis seperti ini. Ini Futsuke diikuti dengan to omoimasu. To omoimasu itu artinya saya pikir, menurut saya rasa gitu ya. Misalnya bentuk, Futsuke berarti saya mau bilang saya rasa dia tidak pulang. Nah, tidak pulang ini kan bahasa Jepangnya kaerimasen ya, kaerimasen itu artinya kan tidak pulang tuh. Nah, tapi kita nggak bisa bilang kaerimasen to omoimasu itu nggak bisa. Kita harus ubah ke futsuke. Kalau masen, berarti futsuke-nya menggunakan adalah bentuk nai. Ya, bentuk naike yang akan kita pelajarin itu. Ya, nah jadi kita harus ubah dulu kaerimasen jadi kaeranai. Jadi kita tinggal tambahin kaeranai to omoimasu. Kaeranai to omoimasu. Saya rasa dia nggak pulang. Menurut saya dia tidak pulang. Seperti itu. Uchi e kaeranai to omoimasu. Kare wa uchi e kaeranai to omoimasu. Saya rasa dia tidak pulang ke rumah. Seperti itu. Nah, jadi penting sekali ya teman-teman ya untuk mempelajari doshikatsuyo ya atau yang bisa kita sebut juga bentuk perubahannya itu adalah futsuke atau bentuk biasa. Ya, jadi futsuke ini bisa diartikan bentuk biasa ya kalau sering dengar, itu pakai bentuk biasa ditambah ini. Nah, itu futsuke yang teman-teman akan pelajari ya. Oke, sebelum kita pelajarin perubahan doshikatsuyo, kata kerjanya ini teman-teman wajib dulu paham. Ya, paham tentang penentuan golongan kata kerja. Jadi kata kerja itu ada 3 teman-teman golongannya ya. Kita sebutnya grup. Grup pertama, grup kedua, dan grup ketiga. Sebelum teman-teman lanjut ke belakang-belakang video ini, teman-teman wajib udah bisa dulu nentuin ini grup 1, 2, 3. Ya, kenapa? Karena setiap grup itu perubahannya berbeda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah masukin grup, nanti perubahannya akan salah, ya akan berbeda gitu. Nah, grup 1 kita sebut ichi grup. Grup 2 ni grup. Dan kemudian grup 3 sang grup, ya sang grup. Kita bahas satu-satu teman-teman ya. Kita mulai dari grup pertama dulu, ichi grup. Saya sudah rangkum teman-teman cara mengajar saya ya dan sekarang akan saya bagikan ke teman-teman cara mudah menghafalnya ya. Jadi di dalam grup 1 teman-teman ingat yang dijadikan fokus adalah yang merah-merah ini. Ya, yang warna merah ini. Jadi yang teman-teman lihat adalah yang sebelum mas yang ada di sini ya. Yang di sebelum mas ini kalau ada ichiri, higi, mini, bishi. Ya, saya ulangin ichiri,
kigi, mini, bishi. Kalau ada hiragana itu sebelum bentuk masnya, maka itu termasuk ke dalam grup satu, teman-teman. Contohnya, yang pertama adalah aimas yang artinya bertemu. Ya, ini hanya contoh ya, banyak teman-teman yang pakai i ya. Yang contohnya aimas. Ya, bisa juga imas misalnya mengatakan itu juga grup satu karena ada i-nya ya. Contohnya adalah aimas bertemu. Ini adalah grup satu. Kenapa? Karena ada i-nya di sini. Ya, ada i-nya. Kemudian tachimas berdiri. Ya, berdiri. Ini juga termasuk ke dalam grup satu. Kaerimas yang tadi ya, pulang. Kaerimas. Ini juga grup satu artinya pulang. Kemudian isogimas. Isogimas. Ya, artinya buru-buru. Kemudian nomimas artinya minum. Ya, dan kemudian shinimas artinya ini ya teman-teman ya. Kemudian yobimas artinya memanggil. Dan kemudian hanashimas artinya berbicara. Ya, nah teman-teman ingat, ichiri, kigi, mini, bishi. Ya, apapun itu ada ichiri, kigi, mini, bishi. Itu termasuk ke dalam grup satu. Oke, kita lanjut dulu ke grup 2. Nah, grup 2 ini teman-teman ya, ini kenapa dalam kurung? Ya, nah kenapa dalam kurung? Maksudnya dalam kurung ini adalah semua deretan hiragana yang ada e-nya, termasuk e. Ya, misalkan contohnya ini tadi aimas jadi aemas. Aemas itu artinya bisa bertemu ya, bisa bertemu. Kalau tadi bertemu ini bisa bertemu ya. Nah, aemas ini termasuk ke dalam grup 2. Kenapa? Karena ininya jadi e. Ada e di situ. Ya, kemudian ini akemas. Artinya membuka ya, membuka. Nah, kenapa ini grup 2 ya teman-teman? Karena ini ada e-nya. Kita tulis hiragananya. A ke mas, akemas. Kita lihat ada e di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau ada e seperti itu maka dia termasuk grup 2. Lagi, tabemas. Nah, ini ada b, mas. Tabemas artinya makan. Ya, dia ada e juga di sini. Oke, maka dia termasuk ke dalam grup 2. Pokoknya semua yang ada e-nya itu ya. Misalnya akemas, tabemas ya. Kemudian sirabemas ya, menyelidiki. Nah, itu ada e-nya situ, deretan e semua. Ya, deretan e di hiragana itu. Nah, itu semua termasuk ke dalam grup 2. Tapi teman-teman ya, ada tapinya. Kalau dalam bahasa Jepang tidak ada pengecualian itu kurang afdol katanya ya. Jadi setiap apapun ya, mau dari perhitungan benda dan sebagainya itu selalu ada pengecualian ya, kebanyakan ada pengecualiannya. Nah, pengecualian untuk ini teman-teman. Okimas, bangun ya. Kalau kita lihat teman-teman di grup satu juga ada ki ya. Tadi grup satu kan apa? Ichiri, kigi, mini, bishi ya. Ichiri, ki, ada ki-nya. Tetapi untuk okimas bangun itu pengecualian dia masuk grup 2 teman-teman. Nah, ini teman-teman hati-hati. Kenapa? Karena di ujian atau ya JLPT atau apapun itu ujian sering dijadikan jebakan teman-teman ya untuk siswa-siswi kita juga ya. Jadi hati-hati. Kalau dia ada okimas bangun ya kanjinya ini itu grup 2 teman-teman. Jadi bukan grup ke 1 ya. Nah, kenapa ini dibagi grupnya? Sekali lagi ini akan menentukan perubahan golongannya ya, perbedaan perubahannya nanti ya. Nanti teman-teman akan paham. Kemudian di sini ada abimas yang artinya mandi ya. Nah, ini juga ada bi tapi dia termasuk ke golongan 2. Kemudian imas ada ya. Kemudian orimas ini ya. Nah, ini untuk turun ya, turun dari kendaraan ya. Turun dari kendaraan. Nah, turun dari kendaraan ini termasuk ke dalam grup 2. Kemudian ada karimas ya, artinya meminjam. Meminjam ya, meminjam. Kemudian tarimas yang artinya cukup ya. Nah, ini semua ada ri semua ya. Nah, ada ri. Oke. Ini yang ini i ya. Nah, ini termasuk ke dalam ya. Ini termasuk ke dalam grup kedua ya. Sama satu lagi saya lupa taruh di sini ada mimas. Mimas. Ya, mimas artinya melihat. Nah, melihat ya. Melihat. Terebio mimas. Nah, ini termasuk mimas ini termasuk ke dalam grup 2 teman-teman ya. Jadi bukan grup 1, hati-hati ya. Oke, nah silakan teman-teman ini bisa stop dulu videonya, dihafal-hafalin boleh silakan ya. Kemudian kita masuk dulu ke grup 3 teman-teman ya. Di grup 3 ini
gampang teman-teman, hanya ada 2 saja, apapun yang ada shimasnya dan yang kosakata ini, kimas artinya datang ya. Yang pertama ada benkyou shimasu, benkyou shimasu yang artinya belajar, ya teman-teman belajar. Nah, benkyou shimasu ini ada shimasu belakangnya, ya termasuk ke dalam grup ketiga. Kemudian souji shimasu yang artinya bersih-bersih ya, bersih-bersih, menyapu, ngepel itu termasuk grup 3. Nah, kemudian ini kosakata ini ingetin aja kimas datang teman-teman itu pasti grup 3 teman-teman ya. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin teman-teman sempat ke-trigger ya. Oh, di grup 1 kan juga ada shimasu sensei, contohnya apa? Hana shimasu. Nah, gitu kan. Nah, kemudian ini juga ada shimasu, bagaimana cara membedakannya, ya. Nah, sensei akan kasih satu trik ya yang mungkin, yang lain belum tahu ya mungkin atau mungkin udah ada yang tahu juga. Ini sensei sendiri yang menemukannya teman-teman ya. Jadi, teman-teman hitung saja hurufnya, mojinya, hiragananya ya. Kalau dia satu atau 2 ya, satu atau 2 huruf ya, huruf hiragana maksudnya, itu biasanya di grup 1. Tapi kalau lebih dari 2 hiragana, lebih dari 2 hiragana dia termasuk ke dalam grup 3. Contohnya ini, so, u, ji. Ini dihitung 1, 2, 3. Dia ada 3 hiragana teman-teman, ini termasuk ke dalam grup 3. Tapi kalau hana shimasu kita hitung ini hanya ada hana ya, hana shimasu walaupun tulis kanji ya, 1, 2. Dia hanya ada 2 huruf, maka dia termasuk ke dalam grup 1. Oke, nah teman-teman bisa lihat ini. Oke, saya ini dulu, hapus dulu yang atas ini ya. Nah, teman-teman coba lihat ini, kira-kira yang di ini, oke, cara bacanya ini ya, cara bacanya adalah dashimasu ya. Cara bacanya adalah dashimasu. Nah, saya tulis dulu sini, dashimasu. Ya, dengan annai shimasu. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu ya, yang mana grup 1, yang mana grup 3, oke? Ya, betul, yang ini grup 1 ya teman-teman karena cuman dibacanya cuman 1, ada huruf 1 aja. Dashimasu ini termasuk ke dalam grup 1. Tapi kalau annai kita lihat 1, 2, 3, 4, ada 4 huruf teman-teman sebelum shimasu. Ya, sebelum shimasu ada 4 huruf, ada 4 moji. Ini sebelum shimasu hanya 1. Jadi kalau lebih dari 2, maka dia termasuk ke dalam grup ketiga. Jadi annai shimasu termasuk grup 3, dashimasu termasuk ke dalam grup 1. Oke, silakan boleh di-pause dulu ya teman-teman, pelajarin dulu grup 1, 2, dan 3 sebelum lanjut ke video berikutnya ini ya. Setelah memahami penentuan golongan kata kerja ya teman-teman ya, teman-teman harus paham dulu yang mana 1, 2, 3. Mari kita belajar bersama tentang doshi katsyo. Oke, kita mulai masuk ke perubahannya. Di pertama teman-teman ya, di huruf pertama ya, grup pertama ya, Ichigurupu kita akan belajar tentang Jishoke-nya, bentuk kamusnya teman-teman ya, kita akan belajar bentuk kamusnya. Baik teman-teman, di sini ada maske ya, bentuk masnya, di sini ada bentuk kamusnya ya, di sini Jishoke-nya. Oke, kita mulai dari Jishoke dulu ya, J-nya ya, sebelum N nanti T. Yang pertama tadi ya teman-teman ya, grup 1 saya ambil perwakilannya aja, aimasu ya. Tentunya ada banyak lagi selain aimasu yang ada i-nya. Contohnya aimasu bertemu, tachimasu ya, aimasu, tachimasu, kaerimasu, kikimasu, isogimasu, nomimasu, shinimasu, asobimasu, dan hanashi ya, kurang shi ini ya, hanashimasu. Nah, teman-teman, grup 1 itu teman-teman gampang. Untuk ubah ke Jishoke-nya, teman-teman cukup ubah yang i-nya ini, ubah ke u. Oke. Jadi yang ini i ini teman-teman ubah ke u. Jadi aimas jadi au. Tachimas. Nah, tachimas. Teman-teman ubah aja ke u. Tachitsu. Teto ya, tachitsu. Deretan u-nya adalah tsu. Ya, maka dia menjadi tatsu. Oke. Kaerimas. Ri-nya ubah jadi i-nya jadi u. Kaeru. Oke. Nah, ini cara gampang ini. Kaeru. Kikimas. Kiku. Isogimas. Isogu. Nomimas. Mi. Mamimu. Mu. Nomu. Nah, gitu. Shinimas. Nani. Nu. Shinu. Nah, jadi ke u ya. Asobimas. Asobu. Hanashimas. Hanasu. Ya, jadi ubah deretan hiragana i ke deretan hiragana u. Deretan ya. Nah, jadi semua yang teman-teman buka tabel hiragana teman-teman yang ada a, i, u, nya, kaki kukeko, nah semua yang dari i itu teman-teman ubah ke u aja.
Contohnya ini kaki mas ya teman-teman ya, kaki mas. Dia berubah menjadi kaki ke ya. Nah, kita lihat di sini hiragananya teman-teman ya. Ini ki, oke ini ki ya teman-teman ya, kaki mas ya. Teman-teman tinggal ubah ke sampingnya, u. Nah, semua seperti itu. Ya termasuk misalnya sini mas jadi sine, asobi mas, asobu. Jadi ubah ke deretan u semua. Itu menjadi bentuk kamus untuk grup satu ya teman-teman ya, untuk grup satu ya. Karena grup 2 beda, oke? Kita lanjut ke grup 2. Nah, grup 2, grup 3 itu selalu gampang teman-teman ya. Ya jadi di mindsetnya selalu gampang. Kenapa? Karena biasanya hanya dicoret aja ya teman-teman ya. Jadi misalnya tabe mas, masnya teman-teman coret aja. Ya teman-teman tambahin ru di sini. Nah, teman-teman tambahin ru aja situ. Dia maka menjadi bentuk kamus. Tabe mas jadi taberu, okimas jadi okiru, mimas jadi miru. Nah, teman-teman bayangkan kalau okimas yang pengecualian tadi ya, artinya bangun ya. Nah, teman-teman mengira ini grup satu, oke? Artinya yang bangun itu ya, teman-teman kira grup satu, maka teman-teman ubahnya akan berbeda. Oki masnya akan diubah menjadi oku, betul ya? Nah, tapi kalau teman-teman tahu, oh ini grup 2 maka masnya aja yang dibuang, ya diubah menjadi ru, jadinya oki, kayak gitu. Jadi makanya teman-teman jangan sampai salah grup satu 2 dan 3, oke? Nah, sekarang grup 3 untuk Jishoke ya. Ini juga sama teman-teman, gampang ya. Si masnya aja dibuang. Ya, teman-teman tambahin suru. Oke, ini ya, si masnya dibuang, ditambahin suru. Ya, sesimpel itu ya, si masnya ya. Jadi sama si-nya dibuang ya. Ini juga si-nya dibuang. Tinggal diganti suru. Denwa si mas, maka dibuang si masnya diganti suru di sini. Sesimpel itu. Kimas datang. Nah, ini yang agak sedikit tricky ya. Kenapa? Karena dia kanjinya sama ini teman-teman ya. Kanjinya sama. Ini bacanya kimas kalau untuk bentuk masnya. Tapi ketika bentuk kamus, dia benar masnya dibuang, ya ditambah ru di sini. Tapi baca kanjinya jadi beda. Dia menjadi kuru. Ya, bacanya menjadi kuru, bukan kiru. Oke, hati-hati ya, baca jadi kuru. Jadi kimas itu bentuk kamusnya untuk grup 3 ini adalah kuru, bukan kiru. Baiklah. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut sekarang ke bentuk nai ya, atau bisa diartikan masen untuk non formal ya, masen untuk non formal. Nah, di grup satu teman-teman Ichigurupu ya, ini juga mengubah deretan hiragana ya. Ubah deretan hiragana i, oke, ke a teman-teman. Sekarang kita kalau tadi ke u, sekarang ke a. Tapi jangan lupa ditambahkan nai di belakangnya. Karena bentuk nai kan harus ada nai ya. Misalnya i. Ya, i ini teman-teman tinggal ubah aja menjadi wa. Ya, untuk ini bukan a ya, dia menjadi wa. Ya, pengecualian untuk ini. Untuk i teman-teman jangan ubah ke aanai ya. Tapi awanai. Untuk i jadi wa. Oke. Tinggal ditambahin nai di belakangnya. Kemudian tachimas. Ya, ini tachi tsuteto. Tachi. Berarti ci-nya geser ke depan ke deretan a, ci menjadi ta. Tinggal ditambahin nai. Jadi tachimasen itu tatanai. Ya. Kaerimasen, kaerimas jadi kaeranai, ra. Jadi rarirurero, ra ditambah nai ya. Kaeranai. Kikimas jadi kikanai. Nah, jadi fokus di ki ini ya. Kemudian ke sini, kikanai. Kemudian isogimas, isogimas jadi isoganai. Ya, isoganai. Nomimas jadi nomanai. Sinimas ni jadi na sinanai. Asobimas jadi asobanai. Ini hana simas jadi hana sanai. Oke. Nah, ini teman-teman ya, hana simas jadi hana sanai. Jadi sashi suseso ya. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Ki. Oke, ini ki. Kemudian ini ka ya, jadi ka ditambah nai. Ya, contohnya misalnya ini kakiku keko ya, deretan ki ini. Oke, teman-teman ubah ke ka. Jadi ubah ke depannya semuanya ya. Jadi kaki mas jadi kakanai. Setelah ubah ke a, ingat jangan lupa tambahin nai di belakang. Jadinya kakanai. Kemudian grup 2 teman-teman ya, untuk naike ya, bentuk naike atau masen non formal. Itu selalu saya bilang grup 2 gampang ya. Masnya tinggal dicoret aja masnya ya. Mas-masnya dicoret ya. Tinggal ditambahin nai aja di belakangnya. Tinggal tambahin nai. Ya, misalnya tabemas sen ya, jadi tabenai. Okimasen jadi okinai. Mimas atau mimasen jadi minai ya. Jadi tabemasen ya, ini harusnya bukan masu tapi masen sebenarnya ya.
tabemasen, ya tidak makan, jadinya tabenai, ya. Masnya tinggal dibuang aja. Ya, kenapa sih saya tulis mas? Karena biar lebih gampang aja ya, karena banyak buku kosakata itu banyak dari bentuk mas, bukan masen. Tapi ingat kalau tabenai itu adalah bentuk masen, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tabenai ngomong tabenai itu sudah artinya sama dengan tabemasen. Tapi tabenai untuk yang non formal ya. Oke. Nah, kita lanjut ke grup 3. Grup 3 juga sama, teman-teman ya. Nah, misalnya soji shimasu jadi soji shinai. Ya, ini ingat si-nya tetap ada ya. Hanya mas-nya yang dibuang ditambah nai. Ya, kimas juga sama ya. Ini kanjinya juga sama, ini kimas ya. Tapi kalau bentuk nai dia menjadi konai, teman-teman. Ya, hati-hati ya. Kanji sama, baca berbeda. Ketika bentuk nai, kimas menjadi konai. Shimas tinggal kita coret aja shimas ya menjadi shinai. Tinggal tambahin ini aja. Gampang ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kimas masnya dicoret ya. Nah, teman-teman, perubahan kata kerja teke dan take ya. Perubahan kata kerja teke dan take itu sama-sama T, teman-teman ya. Ya, di awalnya kan sama-sama T, maka perubahannya sama, teman-teman ya. Ini dimasukkan ke mindset dulu ya. Perubahan T dan ta itu sama. Jadi kalau teman-teman bisa perubahan T, perubahan ta-nya gampang, tinggal diubah aja sedikit ya. Kita langsung masuk aja di JNT yang T ya, yaitu T atau take. T itu sebagai pola T ya, tadi di awal udah dijelasin. Dan pola ta itu adalah masitanya untuk yang formal ya, non formalnya take. Contohnya untuk masuke misalnya aimas ya. Aimas, tachimas, kaerimas, kikimas, isogimas ya. Masih ada yang belakangnya karena nggak cukup ya. Jadi ichiri teman-teman, aimas, tachimas, dan kaerimas teman-teman ubah ke bentuk T, double T ya. T-nya double. Jadi aimas jadi atte. Tachimas jadi tate, kaerimas jadi kaette. Jadi kalau ada double T dia agak dijeda ya, atte, tate, kaette. Kemudian kikimas jadi kite, isogimas isoide ya. Ki ini kan tidak ada tenten teman-teman ya, jadi dia nggak ada tenten juga di sini, cuma T ya. Kalau gi harus ada tenten juga karena di gi kan ada tenten sini ya. Ya cara ngapalnya gitu ya. Jadi kite jadi isoide, kalau isogimas jadi isoide. Nah, bentuk taknya teman-teman sama teman-teman ya. Jadi T yang ini ya tinggal teman-teman ubah aja ke tak yang ini ya. T-nya tinggal diubah ke tak. Jadi double juga ya. Jadi ate jadi atta, tate jadi tatta, kaete jadi kaetta, kite jadi kita, isoide isoida ya, sama tak tambah tenten jadi da ya, isoida. Kalau dirangkum teman-teman ya, saya rangkum jadi seperti ini. Ini double T, ini double tak juga sama. Kemudian untuk kikimas ya, kite itu jadi ite atau ita, yang gi jadi ide atau ida. Jadi isogimas jadi isoide atau isoida. Ya, seluruh yang ada gi-nya seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa tadi saya di grup 1 pakainya ichiri kigi minibishi gitu untuk ngapalnya ya. Mungkin ada yang beda gitu ya. Mungkin sensei lain pakainya beda lagi. Kenapa? Karena saya mau grupin ini ke pas bentuk T. Jadi teman-teman lebih gampang ngapalnya. Pokoknya ichiri double T gitu. Dia udah satu grup kan. Ichiri itu semuanya pokoknya di double T atau double ta. Jadi udah digrupin jadi satu gitu. Ya, nah selanjutnya pengecualian teman-teman ya, pengecualian untuk ikimas teman-teman, ikimas yang artinya pergi, dia walaupun ki teman-teman ya, seperti contoh yang kikimas ini, dia walaupun ki tapi dia beda, dia double T dan double ta, ya sama kan double T dan double ta ya sama. Ya, jadi teman-teman hati-hati untuk ikimas ya, sekali lagi untuk ikimas itu jadi ite dan ita, bukan ite ya. Jadi bukan diubah ke ite yang ini, tapi dia berubah double T. Ya, ini pengecualian ya, teman-teman harus ingat. Nah, kemudian masih ada grup 1 ya teman-teman ya, mi, ni, dan bi ya, ini sama satu grup juga jadi ende, ende, ende. Jadi dibacanya nomimas jadi nonde, shinimas shinde, yobimas yonde. Jadi kalau saya mau bilang silakan minum jadi nonde kudasai, tinggal gitu ya. Nah, kemudian bentuk taknya jadi nonda, shinda, dan yonda. Ya, jadi sama perubahannya. Kemudian untuk hanashimas teman-teman ya, untuk hanashimas ya menjadi hanashite. Nah, masnya ini yang dibuang ya. Kemudian taknya sama, hanashita. Ini sama seperti grup 3. Jadi kalau untuk grup 1 dan grup 3 yang hanashimas yang ada shimasnya itu sama perubahannya. Nah, saya rangkum lagi ya, saya rangkum kalau untuk mini bi ya, kalau untuk mi, ni, dan bi dia jadi ende dan enda.
Kalau untuk yang ini jadi shite atau shita ya, shimas jadi shite atau shita. Ya, masnya yang dibuang ya, masnya yang dibuang. Seperti itu. Oke, sekarang grup yang kedua. Nah, sekali lagi grup 2 paling gampang juga ya. Masnya tinggal dicoret aja teman-teman ya, kayak di sini ya, ininya dicoret. Kemudian tinggal teman-teman tambahin te dengan ta aja di belakangnya ya, masnya dibuang. Jadi tabete, tabeta. Mite, mita. Nah, seperti itu. Jadi masnya aja dibuang kalau grup 2 ya, diubah ditambahin te atau ta gitu ya. Tergantung penggunaannya. Oke. Nah, kemudian ini grup 3 teman-teman ya. Grup 3 juga sama teman-teman ya. Masnya yang kita buang, ya kita tambahin te di sini. Ya, soji shimas jadi soji shite. Soji shita. Ya, te-nya tinggal ditambah ta. Ya, grup 2 dan 3 sama ya. Masnya ini juga dibuang, ditambah te dengan ta. Ya, denwa shimas menelepon ya. Jadinya denwa shite, denwa shita. Denwa shite kudasai, tolong telepon gitu. Denwa shita. Nah, sudah menelepon denwa shimashita gitu ya. Nah, untuk bentuk masnya, kimas datangnya sama ya, tidak berubah. Kimas jadi kite dengan kita. Masnya juga yang dibuang. Ya, gampang ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk nakatake ya atau mase deshita kalau formal ya. Ya, non formalnya nakata gitu ya. Nah, ini juga gampang teman-teman ya. Ingat kalau kita bilang ini kan mase deshita ini kan negatif ya kan? Lampau ya teman-teman ya, past tense kan, tapi yang negatif. Dari kata-katanya kita sudah lihat ya, negatif, lampau. Berarti kita harus ubah negatif dulu, kita ubah ke bentuk negatif dulu baru kita tambahin tak, ya. Nah, jadi di sini ya, ini bukan te tapi nai ya, naike. Nah, ini nakata, nakatake ya, yang ini ya. Nah, naike-nya teman-teman ubah ke naike dulu. Jadi aimas ini teman-teman ubah ke bentuk nai dulu. Aimas bentuk nai-nya adalah awanai kan betul ya? Udah belajar tadi di bentuk nai ya. Nah, tinggal teman-teman i-nya teman-teman coret aja i-nya. Nah, teman-teman coret i-nya, teman-teman tambahin kata. Nah, jadi dia seperti kata sifat i ya. Jadi awanai itu sebenarnya kata sifat i ya. Perubahannya ngikuti kata sifat i. Jadi tinggal i-nya dicoret ditambah kata. Kemudian tabemas sama tabenai ya. Jadinya tabena kata, i-nya dibuang. Kimas konai. Nah, konai ya, i-nya dibuang jadi konakata. Ini sama ya, konakata. Ke denwa shimas ya, masnya dicoret, denwa shinai ya, denwa shinakata. Ya, ini grup 1 ya. Ini grup 2-nya seperti ini, grup 3-nya seperti ini. Ya, jadi saya langsung rangkum aja karena sudah gampang ya. I-nya tinggal teman-teman buang, teman-teman tambah kata aja, selesai ya. Oke teman-teman, kita sudah belajar seluruh doshi katsuyo yang basic ya. Jadi buat teman-teman yang mau N5 sampai N4 ya, sampai N3 juga nanti dipakai semua ini. Ya, jadi teman-teman wajib masih belajar dasar, pelajari dan kuasai doshi katsuyo. Ya, perubahan kata kerja. Wajib menguasai. Jadi latihan adalah kunci. Jadi teman-teman semakin banyak berlatih, ngerjain soal ya dari internet atau dari manapun itu, teman-teman akan lebih gampang untuk menentukan ya. Jadi begitu teman-teman lihat, teman-teman udah tahu, oh ini grup 2 ubahnya seperti ini. Jadi bisa secepat itu ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman senang dengan video ini jangan lupa ya, silakan di-subscribe ya. Nah, ini adalah channel saya ya. Oke, perubahan kata kerja warimashita, sudah selesai. Ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Bye-bye.